Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita menyiapkan hati sebelum menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, isilah hati kami dengan hikmat-Mu sehingga firman-Mu menolong kami untuk kami semakin mengenal Engkau dan semakin bersedia untuk dituntun oleh cinta kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 24. Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai dengan 24 yang demikian. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah merindukan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini adalah cerita setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu setelah itu ada sisa 12 bakul, sebuah cerita yang sangat terkenal. Setelah itu hari sudah malam dan murid-murid Yesus berangkat ke danau menyeberang ke Kapernaum. Tapi Yesus tidak ikut dalam perahu itu. Nah, jadi Yesus tidak ikut. Dan ketika malam hari barulah Yesus menyusul dengan berjalan kaki. Ketika malam hari kemudian murid-murid yang ada di dalam kapal itu melihat Yesus berjalan di atas air. Nah, setelah itu Yesus naik dalam perahu terus menuju ke Kapernaum. Nah, ini setelah kondisinya ini adalah ceritanya ini adalah tempat di mana Yesus dan para murid ini membagikan makanan atau memberi makan 5.000 orang. Setelah ditinggal sama Yesus dan para murid, mereka ini kemudian merasa perlu untuk ketemu dengan Yesus. Mereka merasa ingin selalu dekat dengan Yesus. Mereka merasakan kerinduan untuk mendengar pengajaran-pengajaran Yesus dan juga mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Makanya ketika mereka pagi hari atau keesokan harinya itu mereka masih tinggal di situ melihat, loh, ini kok tidak ada murid-muridnya Yesus. Yesus tidak ikut dalam perahu itu, tapi kok juga tidak ada di sini. Nah, kemudian mereka mencari Yesus dan bersepakat untuk menyusul ke Kapernaum mencari Yesus. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia menyadari bahwa sumber kehidupannya itu ada pada Allah, maka manusia akan mencari Allah. Manusia akan
merasa haus akan Allah. Seperti sebuah lagu seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Nah, begitu juga kita. Ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan Yesus, dan hanya Yesus yang kita butuhkan di dalam dunia ini, maka kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang lain selain daripada Yesus yang menjadi prioritas utama yang kita butuhkan dalam hidup kita. Maka ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini mengajak kita untuk kita memiliki kerinduan seperti orang banyak ini, yang menyadari bahwa sumber kehidupannya adalah Yesus. Tedaning nyawa, tedaning raga, sumberipun namung Gusti Yesus. Oleh karena itu, ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menghayati, menghidupi, merenungkan bahwa Yesus ini adalah sumber kehidupan kita. Sehingga hati kita ini dipenuhi dengan kerinduan untuk mencari Yesus, berkomunikasi dengan Yesus, dan menganggap harta yang paling berharga adalah Yesus. Hati kita letakkan pada Yesus. Karena kebaikan Tuhan inilah, maka kita bisa hidup. Oleh karena anugerah Tuhan itulah kita bisa dimampukan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk memiliki kerinduan kepada Dia, Sang Sumber Kehidupan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini kami disadarkan bahwa hidup kami membutuhkan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami adalah manusia-manusia yang merindukan kasih Tuhan melampaui apapun. Namun seringkali kami gagal fokus ya Tuhan. Kerinduan kami kepadamu kemudian kami isi dengan hal-hal duniawi yang membuat hati kami semakin haus, hati kami semakin rindu, semakin kosong, bahkan semakin kering. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah anugerahkan kami iman supaya kerinduan ini, kerinduan kepada Engkau, kami sadari dan kami bisa menyediakan ruang, waktu untuk mengundang Engkau hadir dalam hidup kami, memenuhi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.